dan tubuh masyarakat adat di wilayah Desa Ketapang Kalimantan. Pada pagi hari yang cerah di rumah kedua adat di wilayah Desa Ketapang terdapat sang suami yang sedang berbincang mengenai kehidupan mereka. Lina menyapu halaman sementara sang suami pada Bu, ngomong-ngomong tentang DPR, ada kabar tentang DPR Komisi 12 yang akan kunjung ke sini. Apakah sudah ada info lanjutannya? Halo Ibu, ini saya Ibu Rina. Kira-kira Ibu jadi nggak ya datang ke desa kami? Ih, jadi dong Ibu, kita akan berkunjung kok ke desa Ibu. Oh begitu ya, oke, kami tunggu kedatangannya ya Ibu. Iya Ibu, sebentar, mohon maaf, tapi kami itu lagi di perjalanan mungkin besok kali ya Bu, nyampe di desa Ibu. Oh begitu ya kan Ibu. Tapi saya bawa rekan sama saya, Ibu Lili dari Komisi 12 DPR juga. Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa Bu. Oke, sampai jumpa Ibu. Lalu Bu Rina menyiapkan makan siang dan makanan pergi berjalan di desa. Di balik grup mewah dengan sisi lain terdapat seorang CEO yang merasa kurang dengan apa yang telah ia miliki. Ia berencana membangun industri di wilayah Kalimantan di desa Ketapang. Namun, karena yang diinginkan sulit untuk didapat, maka dari itu ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tanah. Turun lagi. Lu lihat, kalau di pulau lain tambang kita itu selalu untung, tapi kenapa di Kalimantan ini selalu rugi? Padahal di wilayah-wilayah lain, di pulau-pulau lain itu wilayah di berbagai desa itu banyak sekali tambang kita. Tapi di Kalimantan ini kenapa selalu rugi? Begini, kemarin kita sudah berbicara terkait dengan pengambil alihan lahan di desa Kalimantan, tepatnya di desa Ketapang. Bisa bagaimana ya untuk solusinya? Tapi Pak, bukannya membangun industri di wilayah hutan Kalimantan itu bakal jadi kontroversial masyarakat dan menjadi konflik berkepanjangan? Kontrol? Apa maksud kamu kontrol? Kamu meremehkan saya ya? Begini, kalau memang kita berkonflik sama masyarakat itu tidak masalah bagi saya. Tapi kita berusaha bagaimana caranya agar ini bisa cepat terselesaikan. Kalau kita terus merugi di Pulau Kalimantan ini, perusahaan kita bakal bisa pahit, bahkan bisa bangkrut. Jadi bagaimana solusinya ya? Mungkin bisa menghubungi pengacara Bapak untuk minta dibantu buatkan surat. Pengacara yang ada di perusahaan ini. Ya. Boleh, tolong hubungin. Tolong hubungin. Bapak saja kan Bapak yang menggunakan. Oke. Kok belum nyala ya? Tolong dulu. Belum. Coba. Aduh, siapa sih telepon lagi? Selamat siang. Saya dengan CEO PT Aneka Tambang. Siang Pak, ada apa ya Pak? Biasanya. Oke, ini benar dengan Bu siapa tadi?
Oke, Bu Sinta. Siapa Bu Sinta? Pengacara Pak. Oh iya, oke, terima kasih. Oke, ini dengan benar Bu Sinta pengacara saya. Oke, begini ya Bu Sinta ya. Bahwasanya kami memiliki permasalahan di Kalimantan, tepatnya di Desa Ketapang, di mana kami membangun industri, membangun lapangan pekerjaan di sana. Jadi tolong bantu saya bagaimana solusinya. Bisa kamu memberikan solusi kepada saya? Tujuan Bapak untuk membangun lahan di sana itu apa sebenarnya? Sudah saya sampaikan bahwa saya ingin membangun industri, saya ingin membuka lapangan pekerjaan. Tolong carikan solusinya untuk saya. Kalau menurut saya, Oke. mengirimkan surat peringatan sih Pak buat masyarakat yang ada di sana. Lanjut. Tapi ada satu hal juga yang perlu buat mereka Pak. Apa tuh? Menarik ini. Salam tempel Pak. Yes, ini saya suka. Butuh berapa? Kira-kira siapin 10 miliar cukup sih Pak? 10 miliar. Jangankan 10 miliar, 100 miliar saya mampu. Nah, tolong segera buatkan saat ini juga. Kira-kira butuh berapa lama? Siapa? Saya akan buatkan surat peringatan dalam waktu 2 jam. Saya akan kirimkan ke alamat Bapak. Boleh, segera lakukan. Saya tunggu sekarang. Baik Pak. Terima kasih. Jam kemudian, surat peringatan sudah diterima oleh CEO. CEO langsung memerintahkan ajudannya untuk mengirimkan surat ke kepala desa. Surat apa? Bu Sinta itu siapa? Atas dasar apa dia telepon saya tadi? Oh gitu. Isi suratnya apa? Baiklah, terima kasih. Tolong bukain dong. Oke, terima kasih. Oh, yang tentang ini ya, tentang apa itu? Oh iya, pembangunan di desa Ketapang itu ya. Oke, saya menarik dan begini ya, Kak ajudan saya. Begini, karena memang habis ini saya ada meeting lagi. Tolong segera kirimkan surat ini beserta dengan uang yang sudah saya siapkan itu. Tolong saya amanahkan kepada Anda, segera kirim ke desa sana, Desa Ketapang di Pulau Kalimantan. Dan saya amanahkan kepada Anda, tolong sampaikan dengan tangan yang tepat, kepada tangan yang tepat. Tolong segera disampaikan. Dan setelah diterima, tolong hubungi saya dengan segera. Terima kasih. Ya, halo, tolong siapkan helikopter, saya segera berangkat. Kayaknya ngayal. Iya, buru-buru sepeda juga ada. Kalau itu punya semak gitu. Tujuh. Setelah mendapatkan barisan, sang ajudan langsung bergegas ke rumah kepala desa dan langsung menemuinya. Salam, siapa yang ada di sini? saya juga dari PT Aneka Tambang. Ini memberikan mandat dari atasan saya supaya Apa ini? silakan dibaca dan dipatuhi prosedurnya Pak. Apa ini? Surat siapa ini? Silakan membaca sendiri, dipatuhi prosedurnya. Kami beri waktu untuk Bapak segera mengosongkan lahan ini semua. Siapa akan atasan ini? Siwa terkenal ini Pak. Halo Pak, sudah saya berikan kepada kepala desa Pak. Uang.
mengikuti perintah surat tersebut. Sementara itu, di sisi lain, CEO dan pengacara datang ke desa beserta rombongan alat beras dan langsung mengeksekusi lahan desa dan Anak siapa sih di mana? Gimana sionya? Ayo digusur Rifa. Mundur. Mundur. Segera mundur. Anda ini sudah milik kami. Oh, segera mundur. Hei, hei. Serak-serak basah gitu, Yang lain dong. Tahu bulat digoreng dah. Ayo cepat mundur. Ini kan kami. Hei, enak aja. Ini tanah kami, ini sudah legal, ini sudah resmi. Wait, bentar. Ini siapa? Ini siapa? Siapa itu? Langsung aja polisi. Mari pada Tio. Kami di sini awalnya datang untuk kunjungan kerja, tapi apa yang kita lihat? Ada konflik terbuka seperti ini, ada intimidasi. Ibu ini hampir jatuh tadi, udah banget jatuh. Udah aja kalian. Apa campur? Kalian dari mana sih? Ada apa sih? Ibu sebenarnya ini ada apa? Pak, ini alamat ada mereka, Pak. Oke. Bapak dari perusahaan atau dari apa sih? Bapak siapa? Kita dari PT Aneka Tambang. Iya. Tuh, Anda sendiri tidak tahu. Padahal saya terkenal. Anda itu komisi 12 loh. Anda perwakilan saya loh, perwakilan rakyat loh. Tidak kenal saya siapa. Tapi saya mau tanya, tujuan apa Bapak kesini? Kami ingin membangun industri di sini. Kami sudah mengambil keputusan bahwa kami akan mendirikan industri dan akan mendirikan lapangan kerja di sini. Jelas sudah. Buktikan, Pak. Buktikan. Oke, boleh kita diskusikan. Baik, kita diskusi siang ini di balai Oke, desa. oke, Sekarang. oke. Sekarang, Baik. ya. Tolong bawa lagi truknya. Lupa.
masih belum Thomas CEO. Selanjutnya, seluruh masyarakat desa, anggota DPR dan CEO pergi ke balai desa untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah dipimpin oleh anggota DPR Komisi 12. Balai desa macam apa ini? Miskin sekali kalian. Miskin Pak, duduk. Bangun ya. Anak sekolah ini. Aduh. Kalau lagi saya. Semuanya tenang ya. Harus tenang semuanya. Baik. Di sini sudah kumpul semua. Sudah kumpul. Ya, tolong dokumentasikan, tolong dokumentasikan. Kita belum mulai. Ya, nggak apa-apa. Apa-apa diviralin, Bu. Coba, sana. Sebentar. Oke, baik. Ini dari masyarakat di daerah Ketapang. Oke, baik. Bapak dari pihak penguasa PT Aneka Rasa Aneka tambang. Antam Aneka Tambang. Oke, baik. Dan para hadirin semua dimohon untuk tetap tenang. Tenang, damai. Kita akan selesaikan konflik ini secara damai. Oke? Setuju semua? Semangat? Ini nggak ada ruangan yang lebih layak ini. Tenang, Pak. Tenang. Gerah ini saya nggak ada AC ini. Bapak ini. Oke, baik. Karena Bapak dari tadi udah ngotot terus nih ya. Ya. Saya silakan, tapi dengan kepala dingin, oke? Walaupun di sini nggak ada es batu. Oke, siap. Tapi lain kali di ruangan yang ber-AC. Ini tidak layak sekali ruangan yang ber-AC ini. Cepet. Oke. Apa itu? Saya serahkan kepada Anda dari pihak Antam. Oke. Iya. Silakan. Apa? Silakan apa? Silakan menyampaikan. Oh, silakan. Menyampaikan opininya. Tolong ya Pak, Iya. Oke, begini ya. Kami dari Aneka Tambang itu sudah mengambil keputusan bahwa perusahaan kami ini akan memang cenderung akan baik, akan bagus. Kenapa? Karena terus merugi perusahaan kami. Oleh sebab itu kami berekspansi di Kalimantan ini, kami membuka lahan yang seluas-luasnya dan kami menemukan bahwa di desa Ketapang ini itu berpotensi untuk menghasilkan profit. Benar, setuju? Nah, lalu setelah kami bernegosiasi, setelah kami mengambil keputusan, kami langsung membuat yang pertama surat, lalu juga dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah sampai di lapangan, ternyata kami di play victim. Seakan-akan dia yang jatuh, padahal teman saya yang jatuh. Play victim itu. Play victim itu. Iya. Itu play victim itu dia. Nah, begitu ceritanya, kronologi. Itu dari sisi Bapak. Iya, Sekarang kita setuju. boleh dengarkan dari Ngapain harus dengerin dari dia? Kenapa? Kan ini forum terbuka, Oke, diskusi silakan. secara damai. Kan saya tadi siapa udah Pak? Bapak Teras. Pak Teras, boleh Pak menyampaikan pendapat. Siapa Pak Teras? Anda berani sekali ngomong. Jadi begini, Siapa Anda? ini dari masyarakat. Masyarakat. saya adalah masyarakat di sini. Saya adalah kepala desa di sini. Kepala desa. Oke. Silakan. Saya ini tidak setuju dengan apa yang telah ada di surat ini. Oke. Karena tanah ini adalah tanah adat. Jadi semua masyarakat memiliki hak atas tanah mereka. Terus? Lalu kenapa Bapak dan alat-alat berat Bapak datang ke desa kami dengan secara mendadak untuk melakukan penggusuran di sini? Begini Pak, kan sudah diserahkan pada kebesokan kemudian harinya kemarin. Nah, Bapak sudah diberi waktu tenggat untuk mengosongkan lahan.
Nah, kita sudah mengingatkan Bapak untuk segera mengosongkan lahan-lahan di desa Bapak. Terus sebentar. Sebentar. Saya mewakili dari perusahaan. Bahwa jika kita akan menggunakan lahan untuk pembangunan itu ilegal. Legal. Itu legal. Kamu nih yang bener Oh. ngomong. Iya, Bapak. Jangan sampai saya ganti pengacara ini. Oh. Baru juga Bapak, satu hari nama bekerja. saya, Bapak. Oh iya, namanya siapa tadi? Oh Sinta. Jadi ilegal atau legal? Legal. Legalnya bukan surat ini. Surat izin. Ya. Kepada iya ke siapa? Kepada kepala adat. Kepala adat. Betul. Nah, Jadi begini, sebelumnya saya minta maaf. Saya menerima surat ini tadi malam dan saya sebenarnya tidak mengerti isi surat ini. alasan kamu nggak bisa baca. Karena saya anak SD kayak gini. Sebenarnya saya mau minta maaf dulu kepada masyarakat di desa ini dengan apa yang terjadi. Sebenarnya pagi ini saya mau mengembalikan surat ini dan ingin mengetahui apa isi dari surat ini sebenarnya. Lihat jadi ketua desa. Masa kayak gitu? Kalau saya boleh tahu apa Pak isi suratnya? Mereka mau membeli hak untuk penggunaan lahan ini menjadi PT melakukan penambangan. Coba Pak, saya mau nanya sekali lagi, apa tujuan Bapak membangun lahan di tanah adat mereka? Membangun lahan tanah adat di mereka. Apa Pak? Coba jelaskan kepada kami. Begini ya, asal kalian tahu, ini ruangan aja jelek ini, kalian bagaimana mau maju? Kita ingin membangun ekonomi, kita ingin membangun lapangan pekerjaan. Ekonomi di sini memang sudah kami lihat ya, kami berdiskusi juga bernegosiasi bahwa ekonomi di sini itu sangat tidak layak. Lihat nih, contohnya ruangan ini tidak ber-AC, kursi kayak anak sekolah SD, terus kepala adatnya juga tidak layak lagi. Kami ingin membangun ekonomi di sini loh. Tadi mula kan kita juga mengganti kerugian. Iya, Ganti rugi. Ganti rugi apa Bu yang Ibu maksud? jelaskan. Tanya aja Pak Teras, dia kemarin terima apa itu? Yang Bapak terima apa Pak? Jawab Pak. Pura-pura lupa. Kecewa. Warga kecewa. Coba Pak Teras tolong jelaskan. Jadi begini, surat yang diberikan tadi malam beserta dengan amplop yang berisi uang, saya tidak sentuh sama sekali karena saya ingin mengetahui penjelasannya pagi ini ke kantor bapaknya. Tetapi bapak ini tiba-tiba datang pada saat yang bersamaan. Tadi juga membawa berat. Iya betul. Coba cek lagi uangnya, takutnya kurang. Iya. Bapak lagi beli rumah adat. Di rumah ada. Tidak ada. CEO bisa diem gak CEO? Mereka tidak pakai uang itu Pak. Boleh kalau Bapak mau cek, silakan. Saya nggak perlu, saya banyak. Pak, Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan kepada Pak Teras itu termasuk penyuapan. Dan kalau Bapak tidak menaati itu, Bapak akan dilanggar dan ada undang-undang yang mengaturnya. Karena itu sebenarnya saya tidak menginginkan suap ini. Bohong sekali, padahal udah berkurang ya uangnya ya. Pak, Bisa dicek sendiri. Belum dicek. Belum Coba dicek cek berkurang atau tidak. Jangan Nggak perlu. Nggak perlu ngecek dulu. Oh yang itu saya ingin. Tadi dulu, sebentar. Kami Kami akan bahas sebentar ya Pak. menyarankan ada beberapa solusi. Coba. Saya menyarankan bahwa yang dilakukan Bapak CEO ini memang tidak baik. Mungkin memang niat baik Bapak adalah untuk membangun lapangan pekerjaan di desa Ketapang ini. Tapi Bapak sudah melakukan persetujuan dengan Pak Teras atau dengan masyarakat di desa Ketapang ini.
Atau Bapak hanya mengambil keputusan yang sepihak saja? Tolong dijawab, Pak. Bapak sudah berkonsultasi dengan masyarakat? Ke pengacara, kan ada pengacara. Ayo dia. Atau bisa mau jawab? Boleh. Nggak bisa jawab. Ganti aja pengacaranya. Baru juga 1 hari kerja. Bagaimana? Iya, Pak. Gimana ini pengacara? Diam. Cukup. Ya udah. Berarti kalau kalian mampu. tidak bisa Gini, menjawab kan? kalau memang pengacara saya tidak mampu, ajudan juga ajudan lagi nggak mampu, saya nggak akan jawab deh. Jadi apa tiga opsinya? Yang pertama, Oke. Bapak hentikan proyek di Desa Ketapang ini. Apa? Lanjut yang kedua. Karena Bapak tidak melakukan konsultasi dengan masyarakat ini, Pak. Kalau Bapak mau, Bapak libatkan masyarakat. Bapak pilih yang mana? Yang pertama. Nih ya, ingat ya, bahwa tadi malam saya sudah kemarin sore, kemarin siang saya sudah memerintahkan kepada ajudan. Ini sebelah saya ajudan, bahwa kami akan melakukan peringatan untuk segera menyingkir di tanah ini. Kenapa? Karena tanah ini akan dibangun ekonomi industri baru. Oleh sebab itu, itulah keputusan yang saya ambil. Dan apa hasil diskusinya? Tadi Anda bilang bahwa kami tidak berdiskusi dengan masyarakat, padahal kepala adat ini adalah ketua adat mewakili masyarakat. Benar tidak? Benar. Tapi saya tidak memakai uang ini sepeser pun. Yang bahas uang siapa? Gimana nih Bu Dewan? Ini plan victim ya. Tenang, Pak. Bapak sudah menyampaikan pendapat Bapak, sekarang saya mau tanya kepada pihak desa. Bapak gimana mau bernegosiasi dengan Pak CEO tambang ini? Kalau mereka ingin sesuai dengan surat ini, saya tidak ingin. Saya tidak ingin bernegosiasi. Bahkan saya ingin mengembalikan semua ini dan bahkan tidak akan membiarkan CEO ini datang lagi ke tempat ini. Ada pas kenapa ada terima masuk marah. Diterima ya, Pak. Sebentar Pak, tadi ada penjelasan Bapak tidak mendengarkan sih. Tadi Pak Teras itu mau datang ke kantor Bapak, mau minta penjelasan itu surat itu beserta uang-uang yang ada di dalam itu. Tapi Bapak dengan ajudan itu datang dengan alat berat bahkan Namanya pengacara. mengintimidasi. Itu intimidasi Pak. Itu melanggar prosedur yang ada. Kenapa nggak ngejar saya semalam? Iya. Malah diem aja. Karena Lanjut nonton bola lagi ya. Aduh, lawan siapa semalam? Karena saya adalah orang desa yang beradab, saya tidak datang ke kantor Bapak di malam hari. Saya menunggu di pagi hari. Ronda gue tuh. Ah, malu. Iya, itulah tadi tuh. tenang, Pak. Tenang. Iya. Ah, dewanya. Padahal kita udah bayar pajak ke mereka ya. Ada keputusan yang mau Bapak Kita menawarkan solusi. Stop. Diam. Tenang. Saya ingin, Bapak, saya ingin mengembalikan ini dan Bapak pergi dari desa kami. Gue tahu pergi. Sebentar. tenang. Kita ambil kesimpulan bahwasannya Oh my God. Capek ya. bahwa terjadi tindak penyuapan dari pihak CEO Aneka Rasa kepada kepala adat Pak Teras. Itu melanggar prosedur, melanggar undang-undang. Jadi gimana Bu? Tahu di sini. Bagaimana itu? Pergi dari desa kami. Sekarang langsung gue culik kayak CEO-nya.
kok di belakang itu ya? Takut ya ngasuh. Arifah ngasuh. Ini Revi. Jadi kesimpulannya nama ini menunjukkan bahwa pengadilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan ekonomi ataupun kekuasaan semata, tapi juga oleh nilai moral, hukum dan kesejahteraan bersama. Menurut saya, konflik melalui musyawarah difasilitasi oleh DPR menunjukkan pentingnya pendekatan deliberatif yang menggabungkan kepatuhan terhadap aturan dan mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, drama ini menegaskan bahwa keputusan yang adil dan berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui keseimbangan antara kepentingan, nilai moral dan